Kemudian khalifah yang bernama Hisham bin Abdul Malik ini Pak memanggil tokoh Qadariyah ini yang bernama Ghailan ad-Dimishqi, dihadirkan, panggil Pak, diproses. Kemudian ditanya, katanya kamu mengingkari takdir, betul? Kemudian si Ghailan ad-Dimishqi ini memberi tantangan Pak, wahai khalifah, silahkan kamu hadirkan siapa tokoh supaya nanti debat sama saya. Kalau saya menang, supaya khalifah tahu, umat tahu bahwa keyakinan saya ini adalah benar. Saking pedenya Pak, kalau nanti aku kalah, saya siap untuk dipenggal kepala saya. Wah, saking pedenya Pak ya. Akhirnya Khalifah Hisham bin Abdul Malik menghadirkan tokoh ulama yang luar biasa, yaitu Imam Auza'i. Imam Auza'i itu Pak, kalau sholat malam itu Masya Allah, di dalam rumahnya tempat beliau sholat malam ada karpet atau sajadahnya itu sampai basah Pak ya, sajadahnya itu, saking Masya Allah pinter solehnya. Dihadirkan Pak, sehingga kedua-duanya saling berhadapan. Imam Auza'i Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Ghailan ad-Dimishqi, yaitu dari Qadariyah yang mengingkari takdir. Mulailah perdebatan. Imam Auza'i mengatakan, berapa pertanyaan yang akan saya ajukan pada kamu wahai Ghailan? Mau satu, mau dua, mau tiga, mau empat? Ghailan ad-Dimishqi mengatakan, Pak, silahkan, seberapapun silahkan. Akhirnya ditanya, pertama wahai Ghailan, ya, tahukah kamu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala melarang sesuatu, tapi Allah takdirkan sesuatu yang dilarang itu terjadi? Tahu nggak kamu? Ternyata dia tidak tahu Pak. Dia mengatakan, laisa indi fi hadza syai'. Wah, saya tidak tahu itu. Allah Subhanahu wa ta'ala melarang sesuatu, tapi Allah takdirkan larangan itu terjadi. Dia tidak bisa jawab. Oke. Kemudian yang kedua, tahu tidak kamu, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan sesuatu, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdirkan perintah itu tidak terjadi. Dia tidak tahu juga Pak, Qadariyah Ghailan ad-Dimishqi tidak tahu juga jawabannya. Akhirnya Imam Auza'i tanya lagi yang ketiga, tahu tidak kamu, Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan sesuatu, tapi Allah membantu orang untuk melanggar sesuatu itu. Allah mengharamkan sesuatu, tapi Allah menolong orang, membantu orang untuk melakukan yang haram itu. Tambah nggak tahu Pak dia. Akhirnya Imam Auza'i mengatakan, wahai Khalifah Hisham bin Abdul Malik, dia tadi kan sudah mengatakan kalau dia kalah dia siap dibunuh. Sudah cukup 3 pertanyaan dia kalah. akhirnya dipenggal oleh Khalifah Hisham bin Abdul Malik Pak. Akhirnya Hisham bin Abdul Malik penasaran, khalifahnya penasaran juga Pak. Wah Imam Auza'i tolong, jawabannya bagaimana? Akhirnya Imam Auza'i menjelaskan Pak. Adapun yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala melarang sesuatu, tapi Allah takdirkan larangan itu terjadi. Allah Subhanahu wa ta'ala melarang Nabi Adam dari memakan salah satu buah dari salah satu pohon yang ada di surga. Tapi Allah takdirkan itu terjadi, sehingga Nabi Adam alaihissalam melanggar larangan. Ini kan berarti segala sesuatu memang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika Nabi Adam mau memakan,
Apakah Nabi Adam terpaksa? Kan tidak, Nabi Adam kan tidak terpaksa Pak, bebas dia. Mau makan bisa, seandainya dia nggak mau makan juga bisa, karena tertipu saja dengan iblis sehingga dia makan. Jadi kan tidak ada yang memaksa Nabi Adam untuk makan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, memerintahkan sesuatu, tapi Allah takdirkan perintah itu tidak terjadi. Allah perintah kepada iblis untuk sujud sebagai tanda hormat kepada Nabi Adam, tapi Allah takdirkan perintah itu tidak terjadi, sehingga iblis tidak sujud kepada Nabi Adam. Khalifah Hisham bin Abdul Malik nganggo kepala. Berarti segala sesuatu memang sudah ditakdir oleh Allah. Tapi iblis ketika tidak mau sujud, terpaksa tidak? Enggak, bebas dia. Dia seandainya mau sujud bebas, nggak mau sujud bebas. Karena bebas maka dia nggak mau sujud, kan begitu Pak. Tapi kan ditakdirkan oleh Allah tidak terjadi. Padahal itu perintah dari Allah. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan sesuatu, tapi Allah membantu manusia untuk melanggar yang haram tersebut. Apa itu? Allah mengharamkan makan bangke, dan Allah membolehkan orang untuk makan bangke ketika dalam kondisi darurat. Lah yang mentakdirkan manusia dalam kondisi darurat ini, yang mentakdirkan siapa? Allah kan Pak. Allah mengharamkan makan bangke. Allah juga mentakdirkan seseorang dalam kondisi darurat. Kita dalam kondisi darurat akan yang membuat Allah. Itu bukannya Allah mengharamkan sesuatu dan menolong manusia untuk melanggar yang haram itu. Karena Allah menjadikan seseorang dalam kondisi darurat. Berarti memang segala sesuatu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Imam Auza'i bilang, sebetulnya ada masih satu pertanyaan yang keempat. Nah, cuma Ghailan ini 3 saja nggak bisa jawab, ya sudah, hukum aja. Kemudian Khalifah Hisham bin Abdul Malik bilang, Pak, terus yang keempat apa? Wahai Imam Auza'i, yang keempat tolong sampaikan ke saya. Beliau mengatakan, ya, sebetulnya akan saya tanya itu Ghailan tadi yang keempat. Pertanyaanku adalah, kamu kan punya kehendak, wahai Ghailan. Nah, kehendakmu itu sama dengan kehendak Allah. Kehendakmu itu bersama kehendak Allah atau tidak dengan kehendak Allah. Kamu kan punya kehendak. Sebenarnya ini saya mau tanyakan, wahai Khalifah, kehendakmu wahai Ghailan Ad-Dimishqi itu sama dengan, bareng dengan kehendak Allah, atau kehendakmu itu istilahnya independen, sendiri, tidak ada kaitannya dengan kehendak Allah? Wahai Khalifah, kalau dia jawab kehendakku sama dengan kehendak Allah, berarti dia mensekutukan Allah. Kalau dia menjawab kehendakku ini independen, tidak ada kaitannya dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti dia menyatakan dirinya adalah Tuhan. Karena dia menyatakan kehendak dia independen, tidak berkaitan dengan kehendak Allah, berarti menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Kemudian Khalifah Hisham bin Abdul Malik bilang, Pak, hayatul khalqi wa qiwamuddini bil ulama. Manusia ini akan bisa hidup damai sentosa. Kehidupan manusia ini akan eksis, wa qiwamuddin, dan agama ini akan tegak, tidak akan goyah, tidak akan rancu, berjalan lancar bil ulama. Semuanya itu atas jasa ulama, yaitu ahli agama. Nah, inilah Bapak Ibu yang saya hormati, contoh ya, munadharah, perdebatan antara Imam Auza'i dengan tokoh yang kedua,
dari Qadariyah yaitu Ghailan ad-Dimashqi. Sebetulnya masih ada Bapak Ibu